Apa yang pertama kalian pikirin waktu ngelihat boxnya ini? Kalau gue sih nggak bohong, gue ngerasa wow banget, apalagi ini dari cover box untuk ayam. Maksudnya, gue jarang lihat art ayam segini bagusnya. Sekarang kan kebanyakan tuh sci-fi gitu, pakainya maskot-maskot ala anime. Tapi ini somehow kayak wuxia atau apa namanya Chinese martial arts style gitu ya, kayak gue nggak bisa baca sayangnya tulisannya apa, tapi ini covernya keren banget. Dan kalau misalnya diperhatiin detail, sebenarnya ini nggak cuman gambar dong, tapi ada kayak efek timbul-timbulnya gitu loh. Ini keren banget lah. Jadi hello dan selamat datang di Aftersound Review. Ini adalah review gue untuk SimGod EM2 Rollsion. Sebelumnya thank you dulu untuk SimGod yang udah kirimin ayam ini ke gue untuk di-review. Dan sebelum gue bahas ayamnya, gue mau apresiasi dulu untuk bagaimana mereka kayak punya effort ya, punya mereka mikirin bener-bener gitu untuk case-nya. Nah, gue mau kasih tunjuk sedikit untuk unboxing-nya. Ini unboxing-nya pun kayak novel, jadi kayak cuma satu sisi doang bisa ditarik. Dan sisi-sisinya tuh ada banyak huruf-huruf Chinese-nya. Kalau bisa dibuka seperti ini, di bagian belakang ada kayak lambang R besar, dan di bagian depannya kayak, gue nggak tahu ini lambang air atau lambang Rollsion-nya. Mungkin gue nggak tahu apa artinya Rollsion anyway. Ini lambangnya kayak air ya, tapi berhubung gue habis nonton House of Dragon, gak bohong, gue nginget sama lambangnya crest-nya Targaryen. Kalau misalnya dibuka lagi, itu kalian bisa lihat ada kayak gini, kayak kartu, dan bahkan presentasi kartunya pun keren banget, gue tunjukin ya. Nah, ini kayak semacam kartu SimGod-nya gitu. Tuh lihat, keren banget ya sih ini, astaga. Gue harus apresiasi memang tuh. Dapat kartunya begini juga. Dan di dalamnya ya seperti ini, kalian dapat semacam hard case. Ini mirip kayak Moondrop, kayak XSS punya ya. Lalu ada logonya, dan di sini ayamnya juga. Oke, jadi gitu aja untuk unboxingnya. Keren banget, ini salah satu yang paling keren buat gue. Untuk EM2 Rollsion ini menggunakan single dynamic driver plus single balancer armature, dan harganya sekitar $90. Jadi di Indonesia gue tebak sekitar 1,4 jutaan mungkin. Dan seperti biasa gue akan bahas review ini, gue akan breakdown dari build, fit, frekuensi respons, suara, dan juga perbandingannya. Untuk build quality-nya sendiri sih berasa cukup mantep karena dia pakai bahan plastik, tapi berasa plastiknya itu agak tebel nih waktu gua tek-tekin ini. Jadi nggak berasa tipis, dan ada bagian metalnya sedikit di bagian faceplate. Dan kalian bisa lihat dynamic drivernya di bagian sini. Perlu gua peringatin dari sekarang bahwa dia punya nozzle yang gede. Nggak cuman gede, tapi panjang. Jadi mungkin untuk beberapa orang ini kupingnya bisa kurang muat. Dan sebenarnya kalau misalnya di Terawang gue pakai flashlight gitu ya, bisa kelihatan itu ada balancer armature itu di nozzle sendiri. Makanya nozzle-nya besar seperti ini. Jadi kelihatan banget kalau DD-nya itu di sini dan BA-nya di sini. Lalu kemudian untuk kabelnya sendiri, ear gate-nya cukup kaku ini, kaku banget. Dan untuk konektornya, dia mengingatkan gue sama tipe QDC Type-C. Jadi dia ada recession di bagian yang male-nya, sementara ada mount begini di bagian female-nya. Lalu untuk kabelnya sendiri sih gue ngerasa walaupun simple begini, tapi gue suka karena dia fleksibel banget. Dan gue rasa bakal tahan cukup lama. Kalau secara fittingnya sendiri sih gue nggak ada masalah. Cuman yang tadi gue bilang, dia tuh nozzle-nya besar. Jadi beberapa orang kalau fitnya nggak bener, nggak sampai dalam, itu bakal kerasa dia ini bassnya tipis. Padahal nggak loh, bass cukup gebuk. Jadi kalau gue sih rada masuk begini, gue rada tekan lagi ke dalam. Karena memang nozzle itu besar, jadi harus agak dipaksa masuk dikit ke liang telinga gue yang cukup kecil. Tapi kalau gue udah masuk, ini gue cukup nyaman secara housing, nggak ada yang bagian tajam. Cuman memang gara-gara nozzle-nya tadi besar dan lubang kuping gue kayak dipaksa ngelebar dikit gitu. Jadinya ketika gue udah pakai mungkin sekitar 1,5 jam, itu agak sedikit pegel di bagian dalam telinganya. Kalau buat gue untuk suaranya sendiri, secara frequency response, secara overall tonal balance ini memang gampang dikategorikan sebagai V-shape. Dia punya penekanan di area bass yang sebenarnya cukup dalam sampai sub bass itu cukup bagus. Dan kemudian upper mid range dan lower treble area, tapi habis itu treble atasnya tidak terlalu extended. Jadi bagian yang ditekankan di sini memang di bagian bass dan juga upper mid range dan lower treble. Jadi dia memang suara cukup V-shape. Nah, kalau misalnya gue bahas satu-satu dulu, mungkin dari bassnya. Ini bass yang buat gue, ini langsung ingetin gue, agak inget sama kayak Tri Meteor. Dia punya bass yang gebuk, dalam, slamnya itu duk,
bagus gitu. Gue ngerasa teksturnya itu mantep banget. Cuman nggak terlalu nggak terlalu besar mungkin buat bass head, kalau apalagi kalau misalnya fittingnya nggak tepat. Kalau fittingnya bener ya, ini buat gue bassnya slamnya cukup bagus, cuman secara quantity memang nggak banyak. Overall gue bakal ngomong ini bass yang bagus secara tekstur dan secara speed juga bagus. Overall bass yang berkualitas. Dan habis itu yang gue suka ini memang suaranya tuh tipe hybrid IM banget. Maksudnya hybrid IM itu kan dibikin karena bass terbaik untuk kebanyakan orang itu dapatnya dari dynamic driver. Tapi kalau mau clarity dan speed biasanya orang pakai balancer mature. Dan di sini yang terjadi langsung lu kerasa bassnya itu mantep, teksturnya bagus, gebuk, dan habis itu mid range-nya clear banget dan maju. Nah, jadi vokalnya itu langsung yang pertama kali gue rasain ini adalah signature suara yang kontras. Lu dapetin bass yang gede, gebuk, lu gak dapetin vokal yang clear dan treble yang jelas. Itu yang langsung berasa. Nah, vokalnya ini tapi clear, maju, jelas banget pengucapan kata-kata orang tuh jelas banget. Cuman ada masalah sedikit di pick lower treble-nya. Jadi memang ada, kalau misalnya rekamannya kurang bagus mungkin bisa berasa agak kasar. Walaupun clear banget, suara jernih banget, itu kata-kata, setiap kata-kata itu jelas banget. Cuman kurang cocok untuk yang rekaman jelek atau vokal cowok, karena lower mid range-nya kurang ada penekanan di sini. Dia memang bass dan upper mid range gitu. Jadi dengerin Josh Groban ataupun Michael Bublé mungkin agak sedikit kurang daging, kayak kurang tebel gitu rasanya vokalnya. Tapi kalau vokal cewek itu clear banget, maju dan jelas. Dan treble-nya juga sama seperti upper mid range vokal tadi. Dia punya treble yang cukup jelas, gemericik juga bagus. Cuman memang kelemahannya lebih ke tekstur yang agak kering, agak kasar, dan juga buat gue tidak terlalu extended. Jadi overall memang ini adalah IM yang memiliki tonal suara yang kontras, gue mengkategorikannya. Ingetin gue sama kayak Moondrop Variations gitu, tapi Moondrop Variations sub bass ya. Ini kan bass dan juga vokal treble gitu. Itu jelas banget lu berasa dua fokus suaranya itu. Dan buat gue secara teknikal juga cukup bagus. Karena kontras suaranya tadi, buat gue lu langsung dapetin persepsi dia punya separasi bagus gitu. Lu kasih lagu, contohnya kayak lagunya Vocaloid. Vocaloid yang Weekender Girl ataupun Decorator itu kan dia punya bass gebuk. Lalu kemudian ada techno musiknya juga banyak di bagian treble sana, ditambah vokal yang cukup maju. Nah, di sini itu jelas berasa banget kepisah dengan baik, bass mid treble-nya, detailnya cukup bagus. Cuman ya memang untuk beberapa suara itu agak kasar sedikit buat gue sih. Masih dalam batas toleransi gue, nggak sampai pedes-pedes banget, tapi overall masih emang kerasa agak kasar di beberapa nada. Tapi overall gue cukup suka dengan sensasi vibrantnya dia, itu jelas clear dan maju suaranya dari bass dan juga dari upper mid range-nya. Nah, sekarang gimana kalau dibandingin sama benchmark gue untuk IM 1 jutaan ke bawah, yaitu Juno Titan S. Buat gue Juno Titan S ini tetap, kalau misalnya ngomong tonal, ini salah satu yang paling gampangnya netral with bass boost. Ini rapih banget dari bass, sub bass, kemudian mid range dan juga treble. Buat gue ini rapih banget, walaupun masih agak sedikit ke arah tipis ya. Tapi overall proporsinya itu lebih berasa balance. Tidak se-vibrant ini, tidak sekontras si EM2 Rolution ini. Cuman ini Juno Titan S lebih kalem dan juga buat gue berasa lebih balance overall frekuensinya. Cuman memang secara presentasi suara dia bisa dibilang lebih kalem. Dia tidak se-energik, tidak semaju, tidak se-fun si EM2 Rolution ini. Tapi kalau kita ngomong secara technical, buat gue jelas EM2 Rolution ini a bit better than Juno Titan S. Dia clarity di vokalnya, lalu keresan separasinya di lagu-lagu yang rumit, buat gue jelas berasa di EM2 Rolution ini. Kalau misal dibandingkan dengan benchmark lain mungkin seperti 3.0 Lina, buat gue 3.0 Lina itu tetap punya imaging yang lebih baik dan juga punya punya koherensi lebih baik, tentunya karena pakai single dynamic driver aja ya. Cuman tetap berasa lebih shouty. Kalau di sini tuh teksturnya agak kasar, jadi tergantung pilihan kalian. Cuman yang gue suka di sini itu kayak lu fokus bener-bener bass dan vokal. Itu yang berasa dimajuin banget. Jadi untuk kesimpulannya, buat gue overall IM ini bisa gue rekomendasikan kalau lu suka suara yang fun, energik,
Dia punya bass maju, gebuk, ditambah dengan vokal yang clear dan jelas banget. Buat gue ini bisa direkomendasikan, tapi hati-hati aja memang untuk beberapa rekaman berasa bisa agak sedikit kasar. Jadi kalau kalian mungkin bosen dengan signature-nya Aria ataupun Duno Titan S yang mungkin agak kalem di beberapa lagu, ini bisa jadi salah satu pilihan kalian untuk mencoba signature yang lain yang buat gue punya sensasi suara yang lebih energik. Jadi gitu aja untuk review kali ini, dan inilah final score gue untuk tonal dan technicalnya, dan overall inilah rank gue. Dan seperti biasa, rank ini bisa berubah terkait dengan kemajuan teknologi atau perubahan benchmark. Kalau kalian penasaran, terus liatin lanjut di description di bawah untuk rank list IM gue. Jadi gitu aja untuk review kali ini, semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye bye.